Saya harapkan memang titik dari asesmen ini sebetulnya yang paling istilahnya mungkin untuk diterapkan di dalam pembelajaran itu yang portofolio yang barusan saya sampaikan gitu ya. Walaupun yang proyek dan perbuatan sebetulnya atau kinerja mungkin juga bisa dinilai, tetapi kebermaknaannya bagi siswa secara mandiri untuk melihat progres dirinya sendiri itu adalah portofolio. Karena sebetulnya dia sendiri punya, semakin seorang siswa itu matang ya dengan usianya, terutama kan kalau Anda kan ngajar anak SMA ya targetnya ya, tentunya dia diasumsikan sudah mulai bisa menentukan tujuan, arah mau kemana dia sebetulnya dalam belajar fisika misalnya seperti itu. Penilaian portofolio ini merupakan salah satu penilaian yang menjadi prioritas kalau menurut saya daripada yang tes kinerja, penilaian kinerja maupun penilaian yang jenis lain. Oke. Selanjutnya izin saya share screen terkait materi yang kemarin belum selesai kita bahas ya. Sudah muncul Mbak Mas PPT? Sudah Bu. Sudah Bu. Baik. Nah, secara ringkas mungkin ini yang bisa saya sampaikan bahwa dari penilaian yang khusus kita menjadi fokus di asesmen itu sebetulnya lebih ke yang bentuknya itu adalah non-tes ya, walaupun di sini juga bisa juga berupa tes perbuatan maupun tes lisan ya, tetapi di sini yang lebih akan kita banyak bahas itu terkait dengan yang non-tes ya di sini. Kita lihat kemampuan proses sainnya itu juga bagaimana itu bisa melalui bentuk penilaian yang non-tes. Okay. Kalau yang kinerja itu di sini masih bicara soal yang tes ya, ranahnya di sini ini masih banyak berbicara soal kognitif ya. Tapi kalau udah yang non tes ini banyak yang sifatnya itu selain kognitif, jadi pada ranah afektif dan psikomotorik. Nah sebetulnya kalau kita cermati ya dari penilaian kinerja ya, terus penugasan ya, baik itu individual atau kelompok, portofolio, jurnal, dan penilaian ini ada berbagai bentuk instrumen yang bisa kita manfaatkan. Nah, saya ingin tahu sejauh mana Anda memahami misalnya bentuk-bentuk instrumen, kemudian skala yang digunakan. Saya ingin tahu dulu bagaimana pemahaman Anda terkait instrumen. Jadi saya ingin melihat kebutuhan yang sebetulnya ingin Anda pelajari lebih mendalam dalam materi asesmen ini, sebetulnya bentuk-bentuk instrumen apa, penskalaan yang seperti apa. Saya ingin tahu. Monggo, silahkan. Adakah yang mau menyampaikan? Silahkan. Mbak, tolong saya di screenshot ya Mbak ya. Sampun Mbak. Di screenshot sebagai bukti perkuliahan. Tadi saya ngobrol lupa. Biasanya saya udah kelewat, tadi lupa ya. Sampun Mbak? Tadi sudah. Oh sudah. Yang ini Mbak, yang ini kan saya PPT-nya ditampilkan di sebelah. Ini sudah. Oke. Udah? Oke, baik. Silakan, monggo. Saya ingin need assessment dulu ya. Ini saya ingin analisis kebutuhan untuk hari ini. Kira-kira apa yang Anda istilahnya ingin peroleh? Oleh apa yang sebetulnya ingin Anda dapatkan selama perkuliahan asesmen ini? Saya ingin tahu. Kalau tadi kita sepintas ya, melihat target-targetnya adalah jenis penilaiannya itu untuk penilaian yang berbasis kelas itu bisa perbuatan ya kan, diobservasi, bisa wawancara, bisa
melihat bagaimana tugas proyeknya, tugas portofolionya, tugas untuk membuat produknya, terus penilaian terhadap angketnya, sikapnya melalui angket. Nah, kira-kira informasi apa lagi yang ingin Anda ketahui? Monggo silakan. Mumpung bisa menyampaikan unek-unek. Monggo. Silakan. Ini terutama yang dari luar-luar ini loh. Sampai jauh. Monggo, silakan. Mohon izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Mas Kris. Kalau dalam proses pembelajarannya dalam bentuk daring itu gitu, untuk instrumennya itu kan kayak lebih dalam artian kalau dibandingkan dengan luring itu kadang seorang guru itu memberikan sebuah instrumen sehingga kayak si seorang peserta didik ini lebih jelas gitu Bu, mengenai tentang apa yang dibicarakan gitu Bu. Nah kalau dalam daring ini Bu, lalu untuk prakteknya agar seorang peserta didik ini lebih paham untuk mengenal sebuah konsep itu seperti apa? Oke. Baik. Saya mencoba mengarahkan pertanyaan Mas Krisnanya ini terkait dengan sebetulnya asesmen apa yang selain penilaian kognitif siswa yang bisa dilakukan selama pembelajaran daring gitu ya, Mas Krisna ya? Iya. Nah, sekarang kita tinggal membuat suatu perencanaan pembelajaran yang memang harus matang ya. Seandainya kita ingin melihat kemampuan proses lainnya. Kalau pas daring ini kan ketemuan seperti ini kan cuma pakai Zoom aja ya, seperti ini ngobrol. Gimana dia caranya tahu menggunakan alat dengan baik atau tidak, ya kan? Nah, atau dia melakukan kegiatan praktikum, tidak mungkin juga ya. Yang paling mungkin kegiatan praktikum dilakukan secara daring itu kan pakai virtual lab ya. Dan itu kita tidak bisa melihat keterampilannya seberapa kerennya mereka gitu ya. Nah, kita bisa memberikan tugas, misalnya proyek ya, Mas Krisna memberikan tugas proyek, kita kasih tugas sama mereka disuruh mempraktekkan sesuatu atau mengeksperimenkan sesuatu dengan alat-alat yang mudah ditemukan dalam keseharian mereka, misalnya seperti itu. Bisa dikerjakan mandiri, bisa dikerjakan kelompok. Baiknya mandiri ya. Kemudian kalau saya masih ingat ya waktu SD itu anak saya itu sambil setiap hari itu tugasnya itu apa? Membuat video. Saya masih ingat. Waktu itu ada salah satu yang paling menarik itu video menggambar lingkaran yang harus divideokan dengan petunjuk yang sangat detail sekali. Jadi siapkan jangka, kemudian kan berarti keterampilannya dia menggambar yang tidak dilihat ya, membuat lingkaran itu dia harus menyiapkan jangka, jari-jarinya sekian, kemudian terus dia harus sambil cerita, ini loh caranya membuat lingkaran itu seperti ini, terus hasilnya dilihat. Nah, keterampilannya bisa dilihat dengan cara kita memberikan tugas dan mereka harus menyetorkan lewat video, Mas. Nah, dari situ bisa kita melihat, kita bisa observasi ya, seberapa terampilnya dia menggunakan alat-alat misalnya. Kemudian kita juga bisa sekalian menilai produknya. Nah, produk yang dia buat dari dia melakukan eksperimen atau berproyek itu bisa kita lihat hasilnya. Oh, dia bikin alatnya udah bagus, rapi. Kita bisa lihat dari videonya. Nah, jadi bagaimana kita mengkondisikan mereka, Mas? Mengkondisikan mereka agar target apa yang hendak kita nilai itu bisa kita nilai. Walaupun itu menjadi tambahan tugas ya bagi guru ya. Sebetulnya kalau saya di posisi guru, wah rempong amat gini. Udah bikin tugasnya udah pusing ya kan, habis itu ngumpulin video-video mereka satu-satu kita lihat juga pusing ya kan. Nah, saya pernah menerapkannya dalam mata kuliah statistik terapan ya. Di situ saya sebetulnya mata kuliah itu adalah mata kuliah praktek ya. Tapi kondisi pandemi ini saya tidak bisa mungkin mengajari mereka secara individual ya, karena kondisinya sekarang tidak bisa bertemu langsung. Nah,
agar tahu bagaimana keterampilannya mereka menggunakan program SPSS, ya saya minta mereka itu dibagi tugas sendiri-sendiri. Tidak tugasnya sama, tugasnya berbeda-beda untuk materi yang berbeda. Mereka saya minta untuk memvideokan, menjelaskan dalam bentuk video bagaimana mereka memanfaatkan SPSS dengan bagian-bagian yang berbeda satu dengan yang lain. Ternyata berhasil Mas, walaupun saya nonton videonya itu lebih dari seminggu, satu-satu saya cermati ya, dia ada salah konsep di mana, termasuk konsep fisikanya juga. Jadi dalam cerita video itu tergantung tugasnya, kita mau targetnya apa saja, itu bisa silahkan monggo bisa Anda eksplorasi. Jadi mungkin mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Tapi kalau misalnya Anda hendak menyelesaikan tugas akhir skripsi dan bagaimana cara Anda mengumpulkan data-data tertentu untuk kinerjanya, ya itu sebagai alternatif seperti itu Mas, berikan tugas berupa proyek yang divisualisasikan atau dibuat video. Kemampuan mereka menjelaskan terkait konsep, apakah mereka miskonsepsi atau tidak, itu juga untuk portofolio juga bisa gitu. Jadi kita ingin melihat bagaimana mereka menjelaskan suatu konsep dengan bahasa mereka, misalnya dari waktu ke waktu kita ingin lihat, kita ingin pantau dalam bentuk portofolio, itu juga bisa lihat. Jadi dari video-video yang mereka sudah buat. Nah kemudian mungkin untuk afektifnya, untuk dari sisi perbuatannya mereka yang di sisi afektifnya, bagaimana kita ingin melihat kedisiplinan siswa misalnya. Nah itu kita bisa menyiapkan instrumen daftar cek ya Mas Mbak. Jadi dengan daftar cek ini misalnya tadi ya jam 7.30 yang datang tepat waktu, saya tinggal centang-centang ya, datang tepat waktu, nilainya 3 misalnya, poinnya tertinggi misalnya 3, saya centang-centang. Terlambat 15 menit, masuknya dikasih poin 1 misalnya, seperti itu. Dikasih poin 1, terus misalnya terlambat tapi aktif selama perkuliahan, saya kasih poin 2 misalnya, seperti itu. Nah, daftar cek berarti kan kita harus siapkan instrumen dulu ya, siapkan instrumennya, kita tinggal cek, ternyata itu juga bisa membantu. Terus ingin lihat kemandirian dalam mengerjakan tugas, coba mereka diminta untuk mengerjakan latihan soal dan sebagainya. Kalau pekerjaannya misalnya mirip sama plot dengan temennya, berarti copy paste. Nah itu saya juga termasuk pengalaman pribadi ya. Biasanya kalau ada tugas individu itu biasanya dikerjakan seperti Mas Rizal tadi, sebelum masuk pelajaran itu udah wes ngejak fisika lho, aku urung lali sini mana. Manakala siswa itu istilahnya mencontek, itu tentu sak titik sak komane sama gitu loh. Suatu saat nanti Anda akan menjadi guru yang sangat peka gitu loh. Ini siswa itu ngerjain sendiri atau dia copy paste dari temannya gitu ya. Itu bisa kelihatan. Saya masih ingat dulu waktu di SMA, guru saya itu punya kewajiban setiap siswa itu punya buku tugas. Setiap minggu itu mesti ada tugas yang diselesaikan, entah 3-5 soal latihan yang harus diselesaikan. Nah, setelah itu dikumpulkan jam 7 pagi ya masih. Jadi walaupun dia pelajaran fisikanya nanti jam ketiga atau jam kelima itu tuh ngumpulnya harus jam 7 pagi. Setelah soalnya itu dijawab satu garis ya, satu garis, setelah itu diberikan garis, jadi berakhirnya soal itu dijawab satu garis, kemudian digaris, terus ada dikasih keterangan mengetahui orang tua. Jadi tugas yang kita kerjakan itu apakah orang tua itu tahu atau tidak, jadi ada tanda tangan orang tua di situ. Nah kalau zaman saat itu ya pokel-pokelannya apa ya, kita harus bisa tanda tangan orang tua. Jadi manakala itu ngerjainnya di sekolah ya kita garis sendiri di akhir baris itu dan kita tanda tangani sendiri. Tapi ada juga banyak teman-teman saya yang memang mengerjakannya malam hari atau intinya dia dapat tanda tangan asli dari orang tuanya. Nah itu bagaimana kita mengkondisikan mereka agar mereka itu bisa mengerjakan tugas-tugas itu sebaik mungkin.
mungkin. Jadi semakin kreatif guru, semakin pokel juga siswanya, semakin kreatif juga siswanya. Kalau saya mikir begitu ya. Jadi mereka akan membuat peluang-peluang baru untuk bisa curang gitu ya. Tapi saya yakin Anda tidak tidak seperti itu ya. Jadi memang banyak sekali ya Mas Krisna yang bisa kita lakukan, tinggal bagaimana kita merencanakan tugasnya seperti apa, kita menyiapkan instrumennya bagaimana, kita sesuaikan misalnya kondisi daring sekarang ini, apakah itu bentuknya instrumennya manual, kalau yang singkat mungkin dalam bentuk angket bisa kita buat dalam versi Google Form misalnya, atau ada observasi bagaimana caranya kita bisa mengobservasi mereka walaupun secara tidak langsung melalui video misalnya seperti itu. Kelihatan kok siswa yang betul-betul dia itu memang serius untuk menyelesaikan tugasnya, dan yang seadanya saja itu terlihat dari hasil pengumpulan tugas mereka. Tetapi terus saja kalau kondisi pandemi ini semakin berlarut-larut ya, siswa sudah mengalami kejenuhan ya. Banyak sekali guru yang sudah protes istilahnya. Makanya sekarang ini pengennya segera tetap muka ya, karena memang ada beberapa kendala di lapangan, kecuali sekolah-sekolah yang favorit itu kalau misalnya gurunya ngasih tugas itu nggak digagas gitu. Saya tanya keponakan saya aja, kenapa kamu buru-buru pulang? Nah, saya ini mau ngerjain tugas dulu awal-awal pandemi. Kalau sekarang dia sudah males, saya nggak ngumpulin, terlambat aja dibilang seperti itu. Jadi saya harapkan pandemi ini segera selesai ya, karena ternyata sudah membuat siswa-siswa di sekolahan ini, Anda juga sama gitu, sudah sangat jenuh sekali dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru karena tidak bisa bertatap mata secara langsung. Begitu Mas Krisna, mungkin ada yang tidak lebih fokuskan lagi pertanyaannya, monggo sudah. Berarti untuk seorang guru itu seharusnya itu lebih saat memberikan proyek seperti yang kata Ibu tadi, kayak membuat video itu kan tidak semuanya bakal maksimal gitu Bu. Maksudnya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jadi di situ sebaiknya seorang guru itu harus dapat menilai dengan prosesnya dia membuat itu atau di hasil akhirnya gitu yang ya bagaimanapun seperti konsepnya dari penilaian berbasis kelas, kita harus menghargai prosesnya. Jadi manakala dia disuruh membuat suatu produk tertentu, dari perencanaan sampai ke prosesnya, dia harus membuat laporan gitu. Jadi selain videonya bisa kita lihat dari prosesnya, perencanaannya juga kita minta. Jadi kamu rencananya mau bikin alat apa nih? Kita juga menghargai dari dia rencananya, dari proses sampai ke hasilnya yang divisualisasikan dalam video. Itu tergantung kreativitas guru Mas. Jadi kalau misalnya gurunya memang idealis harus semuanya harus bisa dilihat ya, itu kan berarti otomatis nambah pekerjaannya guru ya. Guru mau atau tidak gitu loh. Masanya dia nggak dapat bayaran lebih gitu ya, istilahnya seperti itu. Kalau misalnya dia memang guru sendiri dengan sukarela, dia terus dengan kesadaran yang sangat tinggi, tanggung jawab yang tinggi bahwa siswa itu harus memenuhi segala kompetensi yang sebetulnya diharapkan dari rencana pembelajaran yang sudah dituliskan, harus mewakili sikap, pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan indikator-indikator tertentu, harus melalui proyek dan lain sebagainya. Tentu guru harus mempersiapkan sebaik-baiknya Mas. Jadi tidak hanya hasil akhirnya ya. Seperti tadi juga sama. Yang tugas saya katakan, tugas membuat latihan soal itu ya. Saya katakan seperti itu. Saya masih ingat dulu dalam mengerjakan suatu soal itu kan berarti kadang-kadang kalau siswa mikirnya asalkan jawabannya sama ya. Tapi guru itu akan peka sebetulnya. Prosesnya dia itu mengerjakan soal itu seperti apa sih gitu. Itu bisa kelihatan dari bagaimana tampilan dari pengerjaan tugasnya. Kalau titik komanya dia sama dengan
siswa yang lain ya, sampai kalimatnya kesimpulannya itu kalimatnya sama plak ciplak misalnya seperti itu, dan struktur yang menjelaskan jawabannya itu sama satu dengan yang lain. Ini prosesnya berarti tanda tanya ya Mas Krisna, itu beneran dia ngerjain sendiri atau dia copy paste. Yang menjadi rugi adalah siswa yang pertama kali mengerjakan, dia kerjanya ditiru sama yang lain. Nah, kalau saya juga kadang melihat dari tulisannya bukan hanya dari sistematikanya, dari tulisannya. Manakala siswanya mengerjakan di rumah dengan waktu yang longgar dan dia keadaannya santai, tentu akan, sebenarnya itu tergantung dari siswanya ya, tulisannya jelek pintar tapi tulisannya elek ya banyak ya. Tapi pada umumnya manakala itu dipersiapkan sebaik-baiknya, dikerjakan tidak terburu-buru menjelang pengumpulan tugas, biasanya lebih relatif rapi kalau saya melihat itu. Jadi kecurigaan itu kan bisa kita jadikan sebagai indikator kalau menurut saya. Jadi pokel sak kreatifnya siswa, guru itu akan terbiasa punya kepekaan yang tidak bisa saya ceritakan. Nah, saya bisa melihat dari bagaimana dia cara tadi, bahasanya sistematikanya sama, dia rapi atau tidak, itu bisa kelihatan dia mengerjakan sendiri atau juga dia hanya sekedar melihat hasil pekerjaan orang lain. Nah, kalau masih kita tidak percaya, kita kan bisa mengadakan wawancara sama dia, ya kan? Manakala dia bisa menyelesaikan tugas dengan mulus, ya kan? Manakala ditanyain dia nggak bisa jawab, kemarin yang ngerjain itu siapa, ya kan? Prospeknya kan gampang gitu loh sebetulnya. Kalau gurunya kreatif akan sampai sejauh itu. Atau misalnya kita cek dari silahkan maju ke depan, kerjain dengan soal yang relatif sama, di tugas dia bisa mengerjakan soal itu, tapi waktu maju ke depan dia tidak bisa. Saya bisa seringnya di mata kuliah statistik dasar seperti itu, yang ngerjain tugas individual gitu. Gojekan saya sama Bu Rini, kalau yang dia mengerjakan copy paste sak titik komanya itu sama, ya sudah dikumpulkan saja. Yang sama tinggal dikumpulin ya, dikumpul berapa banyak siswa di situ, misalnya dia harus dapat nilai 100 karena betul. Lainnya yang 10 orang itu sama Bu, ya sudah 100 dibagi 10. Konsekuensinya seperti itu. Jadi dari sisi nilai ya kita sudah memberikan warning lah agar anak-anak itu tidak terbiasa dengan plagiasi. Jadi mereka juga bagaimana usaha kita agar dari prosesnya itu siswa yang betul-betul mampu dan rajin dalam belajar itu kita berikan penghargaan khusus. Jadi secara intens seorang guru itu akan menelisik sebetulnya siswa yang betul-betul pandai, betul-betul mampu, betul-betul dia tuh rajin itu siapa. Itu punya kepekaan yang akan terlatih sampai jam terbangnya siswa itu, jam terbangnya guru itu semakin panjang ya. Jadi selama dia mengajarnya semakin, masa kerjanya semakin panjang, dia akan memiliki kepekaan yang lebih berbeda. Dan mungkin kalau bagi Anda misalnya nanti sebagai guru pemula, kepekaan itu mungkin belum terasa ya, tapi lama-lama itu akan pengalaman pribadi yang menurut saya itu tidak bisa saya ceritakan. Kok bisa ya, saya paham ya, ini si siswa ini betul-betul pintar, betul-betul memang dia rajin, atau dia hanya lip sync aja, cuma di depan aja, dia cuma di permukaan aja, tapi ternyata dari sisi kemampuan secara realnya, kesungguhannya itu ternyata memang berbeda. Itu seiring dengan berjalan waktu kita memiliki kemampuan itu, Mas Krisna, jangan khawatir. Jadi kita mau diapusi sama siswa seperti apapun, suatu saat kita itu punya kepekaan yang saya ceritakan tadi. Baik, mungkin masih ada yang perlu dibahas sebelum kita tutup. Oke. Gimana, Mas Krisna, cukup ya? Iya Bu, terima kasih Bu. Sama ini Bu, saya tadi belum absen. Oh, ini udah ini ya?
sampai 5 menit, Mas. Iya, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, karena waktu kita juga sudah kok OCW-nya kok trouble. Kalau tidak ada yang tidak dibahas lagi, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kita sudah mulai membahas penilaian afektif ya. Oke, sekian untuk hari ini, Mas Krisna. Bisa saya kasih waktu 3 menit ya, bisa presensi ulang. Baik, Bu. Oke, monggo saya tutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Izin keluar ya, Mbak.